Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ogi Fikri Rivaldi dengan NIM 3221116 dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pertamedika. Di sini saya akan menjelaskan tentang terjadinya X-ray. Sinar X atau sinar rongsen adalah salah satu bentuk dari radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang berkisar antara 10 nanometer ke 100 pikometer dan memiliki energi dalam rentang 10 IF dan 100 GeV. Sinar X juga memiliki sifat dualisme cahaya sehingga dapat disebut juga sebagai paket foton-foton dari awan elektron suatu atom. Hal inilah yang menyebabkan sinar X mampu menembus tubuh manusia. Di sini ada produksi sinar X. Arus filamen yang disalurkan ke filamen katoda menyebabkan filamen berpijar atau memanas. Elektron akan terlepas dari atom-atom filamen dan membentuk ruang muatan sekitar filamen atau awan elektron. Elektron lepas dari filamen menuju target atau katoda anoda karena anoda diberikan tegangan tinggi. Perbedaan potensial yang tinggi ini yang menyebabkan elektron bergerak. Elektron yang menabrak target menabrak elektron target dan terjadinya sinar X. Sini ada syarat terjadinya sinar X. Pertama itu terdapat tabung dioda katoda dirumuskan minus dan anoda plus. Kedua ada ruang hampa, ketiga beda potensial yang tinggi, keempat pembangkit elektron. Sumber elektron di sini itu ada bahan, tipe, berdasarkan produksi itu ada rangkaian, kita baca di sini ya. Bahan itu kalau contohnya ada mempunyai titik lebur yang tinggi, terus tipe berdasarkan konstruksinya itu ada flat atau tungsten, ada helix juga. Rangkaian itu ada bisa dibaca pantik sumber elektron yang terpasang secara paralel, terus biang ngulik sumber elektron yang terpasang secara seri. Selanjutnya, sumber elektron akan disebut dengan filamen atau fokus, lebih umumnya katode. Terus kedua yaitu anode. Di sini anode cuma ada dua, ini target dan bahan target. Targetnya pertama ada head capacity, ada head unit, head dissipation, dan diukur dalam watt. Rumusnya itu ada HU sama dengan 1,35 dikali KVI dikali MA dikali C. Bahan target terbuat dari 10% uranium sampai 90% tungsten. Tungsten memiliki kelemburan tinggi, yakni 3410 derajat. Magneum sekitar 5% sampai 10% dari permukaan target. Iridium memiliki titik lebur 2 kali dari tungsten. Target ditempelkan pada lempeng molybdenum yang terletak pada batang tembaga atau copper. Selanjutnya target akan disebut anode. Ini manfaatnya daya tembus sinar X membuat digunakan dalam beberapa macam benda yang dapat dilihat langsung oleh mata manusia. Contoh penggunaan sinar X itu pertama bisa mengidentifikasikan kecacatan pada suatu benda, mengecekkan kualitas logam, identifikasi isi tas, paket, terus dan benda lainnya ataupun dalam sektor keamanan seperti di bandara. Serta keperluan medis seperti mengidentifikasi penyakit, yakni kanker, tumor, penyumbatan pembuluh darah, patah tulang, kerusakan gigi, peradangan sendi, pencernaan organ dalam, dan identifikasi barang asing dari dalam tubuh. Manfaat sinar X dalam medis itu satu untuk memastikan bagian dalam tubuh yang mengalami sakit, membantu pengembangan jenis penyakit, misalkan tuh osteoporosis, radang sendi, kanker tulang, tumor. Terus ada untuk dapat melihat efek pengobatan medis yang telah dilakukan dan masih banyak lagi pokoknya. Bahaya sinar X. Walaupun penggunaan sinar X sangatlah banyak, namun sinar X tetaplah radiasi elektromagnetik yang bisa memberikan dampak buruk bagi tubuh. Dilansir dari US Food and Drug Administration, paparan sinar X pada tubuh dapat menyebabkan kulit merah, rambut rontok, katarak pada mata, bahkan mengembangkan kanker dan tumor dalam jangka waktu panjang. Sehingga ini kita harus menggunakan sinar X dalam waktu dalam dosis yang tepat agar
meminimal resiko terpapar radiasi. Sehingga ada bahaya pemanfaatan sinar X dalam kesehatan, tanpa paparan radiasi dosis tinggi selama jangka waktu tertentu dapat menyebabkan penyakit radiasi atau sindrom radiasi akut, pingsan, kebingungan, mual, muntah, diare, kerontokan, luka rambut, luka pada kulit dan mulut, serta terjadi pendarahan. Sini ada dua efek. Efek jangka pendeknya pertama, perubahan warna kulit, mual, muntah-muntah, diare, dan sejumlah darah rendah. Pengurangnya darah rendah. Terus efek jangka panjangnya mulut kering, kesulitan menelan, katarak, dan kerusakan pada kulit. Terus keempat itu ada melemahkan tulang, kelima penyebab gangguan anemia aplastik atau kondisi kesehatan di mana tubuh berhenti dalam memproduksi sel darah yang baru. Infertilitas, resiko pada wanita hamil, semua jenis kanker, tumor sistem saraf, dan leukemia pada janin saat ia telah lahir nantinya. Rusaknya kelenjar tiroid, meningkatkan resiko terjangkitnya kanker, meningkatkan resiko kerusakan genetik, dan membunuh sel-sel dalam tubuh, baik sel kanker maupun sel sehat. Kesimpulan untuk program sinar X itu pertama elektron, terus eksternal elektron, kedua sasaran, tempat terjadi tabrakan elektron, dan tiga energi pergerakan elektron, keempat lintasan elektron yang hampa udara. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.